Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin. Allahumma yassir umurana wa umur walidayna. Allahumma yassir umurana li ziyarati Makkah wal Madinah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bisanadihi wa bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih kita di bab nafkah untuk keluarga. Tiga hadis sudah kita bahas, yang mana pembahasan ini poinnya salah satunya wajib, saya ulangi, yang wajib menafkahi keluarga itu adalah suami. Yang wajib menafkahi keluarga itu suami. Wajib seorang suami menafkahi istri. Kemudian apa lagi sedikit ulun tambahkan, yang wajib bagi suami itu, salah satunya yang wajib bagi suami mempelajari hukum-hukum sebelum nikah. Maksudnya apa Pak Ustaz? Ada hukum yang harus kita pahami, bekal seharusnya ini dipelajari sebelum nikah. Salah satunya ada hukum yang dilarang tegas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum zihar. Hukum zihar. Hukum apa namanya, Pak? Zihar. Apa itu, Ustaz? Makanan apa pulang itu? Cemilan kan? Zihar itu asal katanya dhahrun, punggung. Apa itu hukum zihar? Hukum zihar itu yang berasal dari ayat alladzina yudahiruna minkum min nisaihim. Ada orang-orang yang menyamakan punggung istrinya, mahunna ummahatihim, disamakan dengan bentuk ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hukum zihar itu apa? Seseorang yang menyamakan bentuk fisik istrinya disamakan dengan bentuk ibunya. Lebih khusus dhahrun, punggung. Ini tegas, kada boleh, haram, dosa besar. Jadi bapak-bapak, kita ini kan kalau sama istri ketujuh begayaan, betul atau betul, Pak? Masih belum ada jawaban, rupanya konsumsi belum berjalan lagi. Baterainya belum panas lagi. Hukum zihar menyamakan bentuk fisik, apalagi punggung.
berucap, kulihat-lihat punggung ikam nih sama kayak punggung mamaku. Naudzubillah, kada boleh. Kenapa? Haram, dosa besar. Kenapa kada boleh Pak Ustadz? Karena ini sebetulnya adat orang jahiliyah. Adat orang jahiliyah. Zaman dahulu adat orang jahiliyah itu ada banyak turun Islam untuk menyingkirkan adat-adat itu semua. Contoh yang pertama, adat orang jahiliyah itu kalau istri lagi menstruasi, haid, itu disuruh guring di luar macam hewan. Kayak hewan. Hewan apa yang berjagaan di luar tuh, disediakan rumah khusus untuk istri yang sedang haid. Kalau sudah suci baru boleh tinggal di rumah. Datang Islam menghapus adat itu. Ada lagi adat jahiliyah budak, hamba sahaya. Datang Islam, dibelinya budak itu semua dengan harga mahal, kemudian dimerdekakan supaya adat budak hilang. Sama, adat jahiliyah ada namanya zihar. Apa itu zihar? Supaya bininya itu ditalak. Cara menalak tapi halus. Datang Islam memadahi zihar ini kada boleh. Karena adat jahiliyah kada ketujuh lawan bininya, disamakannya bininya ini dengan mamanya atau ibunya. Kada boleh. Haram. Istri itu halal untuk berhubungan, tetapi disamakan dengan ibu yang haram untuk dinikahi. Betul atau betul Pak? Siapa saja yang haram dinikahi? Ibu, anak, bingsanak, macam-macam di Quran surah An-Nisa itu ada yang haram dinikahi. Maka dari itu menzihar istri hukumnya haram, ada boleh. Kenapa? Menyamakan yang halal tadi dengan yang haram dinikahi. Jelas sampai sini Pak? Jelas? Kalau jelas coba jelaskan. belum selesai. Tapi yang disamakan apa Pak Ustadz? Yang disamakan bentuk fisik jismunnya, jism. Tapi kalau pian bepadah, hari ini saya masak apa? Iwak kering telang. Dimakannya iwak kering telang nih. Wah, nyamannya masakan iwak kering telang ikam nih, kayak masakan mamaku. Ini kada apa-apa, menyamakan masakan kada apa-apa. Atau menyamakan sifat. Kulihat-lihat, sayang, kulihat-lihat pian ini kayak mamaku, kayak ibuku. Maksudnya apa? Baik hati, ketujuh menyumbang, rajin mengaji. Nah ini kada apa-apa. Tapi naudzubillah kalau menyamakan fisik, meskipun itu begayaan, bercanda, kada boleh. Ini termasuk hukum zihar, dilarang tegas. Terus punya sudah terlaksana kayak apa Pak Ustaz? Jangan lagi. Nah kayak itu aja sudah. Jangan lagi digawi. Jadi kalau yang begayaan, jangan lagi begayaan bentuk fisik, apalagi bentuk fisik ibu sendiri. Kalau ada orang yang masih menggawinya juga, dia tahu itu haram, maka konsekuensinya berat. Saking beratnya untuk menebus itu, menebusnya yang pertama adalah dengan membebaskan budak hamba sahaya. Hah? Ada nggak Ustaz budak zaman wahidi? Ada. Tapi kalaupun ada, larang harganya. Kalau tidak bisa membebaskan budak, apa konsekuensi selanjutnya? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ulun ulangi, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ayo, siapa yang kuat puasa 2 bulan berturut-turut? Pinanya wajah-wajah kita nih puasa sehari gitu manggah Pak. Iyalah Pak. Kayak asam lambung naik, mah kambuh, macam-macam. Kalau tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan orang miskin 1 sok, yaitu sebanyak 60 mud. Mohon maaf, 60 mud maksudnya. 60 orang miskin. Nah itu konsekuensinya.
Mari sama-sama kita berdoa semoga keluarga kita ini terhindar dari hukum zihar ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jelas sampai sini Pak Lan? Hukum zihar itu menyamakan fisik dengan orang tua kita. Muncul pertanyaan, Pak Ustadz, punya bini ulun-ulun samakan dengan bentuk ibu tiri kayak apa Pak Ustadz? Kada apa-apa tapi jangan. Nah, kada apa-apa tapi jangan. Itu khusus ibu kandung. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, kalau dibalik nang istri menyamakan dengan abahnya, berdosa, haram. Tapi tidak ada bayar kafaratnya. Tapi tetap dosa. Nah, itulah hukum zihar. Maka ini jelas. Muncul pertanyaan lagi dari jamaah. Kenapa jamaah ini yang bertakun? Karena punya diberi kesempatan bertanya, jarang yang bertakun. Jadi ulun aja menganuakan supaya ada jamaah tuh bertanya. Ustadz, apakah zihar itu kena hukum talak? Dari yang ulun tahu setelah ulun kaji, tidak kena hukum talak Pak. Tapi haram untuk berhubungan sebelum baik kafarat ini dilaksanakan. Jadi tidak boleh. Nah, habis ini jangan lagi begayaan tentang bentuk fisik orang tua kita. Sedikit membahas, tadi Ustadz ada membahas talak. Apa itu talak Ustadz? Ada talak 1, talak 2, talak 3. Nah, inilah pentingnya kita belajar ini, terutama yang belum nikah. Yang sudah nikah, kada apa-apa terlambat belajar, yang penting mau berproses. Perhatikan Bapak sambil menikmati apa nih pindah belombok nih. Risol kan ya Pak. Nah, antara itulah. Ada namanya talak, ada namanya khulu, ada namanya fasakh. Apa tadi Pak? Ada yang namanya tolak, ada namanya khulu, ada namanya fasakh. Kalau tolak, lu tahu Pak Ustaz? Rancak aja lu punya garing minum tolak. Tolak angin. Beda. Tolak itu adalah yang hak menceraikan bagi suami. Kalau hulu, hak menceraikan untuk istri. Istri menggugat suami untuk cerai, namanya hulu. Ada Pak Ustaz? Ada. Contohnya apa? Nang suami ini gawiannya menjudi, mabuk, tulak malam, bulik, kada tahu di hari. Kemudian ada gawian tapi minta duit aja lawan nang bini. Sudah minta duit nang lawan nang bini, ucapan kasar, bini kada tahan, mengajukan cerai, namanya khulu. Tolak sudah jelas, khulu sudah paham. Betul? Kira-kira ilmu masuk nih bersama dengan sesuap risol? Insya Allah. Ada lagi yang ketiga, fasakh. Apa itu fasakh Pak Ustadz? Fasakh itu nikahnya batal. Siapa yang memfasakh? Hakim. Apa contohnya? Ini langsung ke contoh aja Pak supaya paham jemaah nih. Nang suami murtad, naudzubillahi min dzalik. Kalau suami murtad, automatically fasakh nikahnya. Maksudnya fasakh apa? Batal nikahnya. Kalau dilanjutkan, naudzubillahi min dzalik, berarti kalau berhubungan itu hitungannya sama dengan zina. Jelas sudah, gampang, mudah. 5 menit menjelaskan tolak, khulu dan fasakh. Selesai pembahasan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Belum, masih banyak lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Belum selesai lagi. Hanya tuntung sesuap khusus Ustadz hari ini pina banyak nah. 4. Pokoknya habisakan 4 dulu hanya tuntung kita mengaji. Siapa? Siap insya Allah. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Allah meridhoinya. Qalat, qultu ya Rasulullah,
Aku berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah. Asalnya Rasulu, kemasukan huruf ya dalam bahasa Arab, maka dibaca ya Rasulullah. Jadi bukan penyair-penyair, amunnya menyair, jangan ya Rasulullah salamun alaik Allah. Salah. Yang betul ya Rasulullah. Ummu Salamah berkata, apa kata Ummu Salamah kepada Nabi Muhammad SAW? Wahai Nabi, halli ajrun. Hal apakah li untukku, untuk Ummu Salamah, ajrun, pahala. Fi bani Abi Salamah an anfiqa ilaihim. Apakah ada pahala untuk anaknya Bani Salamah kalau aku nafkahi mereka setiap hari? Nah, kayak apa nih Pak? Maksudnya Pak? Kayak apa maksudnya? Ummu Salamah menafkahi anaknya Abu Salamah. Abu Salamah itu siapa Pak? Lakinya Ummu Salamah. Ada anak namanya Salamah, mamanya namanya Ummu Salamah, ayahnya Abu Salamah. Ummu Salamah ini betakun, kalau aku menafkahi anaknya Abu Salamah dapat pahala kada? Yang dinafkahi anaknya seorang. Cuma Ummu Salamah cerdas, karena yang menafkahi wajib itu siapa? Suami. Abu Salamahnya meninggal, maka yang menafkahi saat itu Ummu Salamah. Ummu Salamah cerdas. Tanda cerdas pertanyaannya, apakah untuk ulun ini ada pahala? Sampai sini ulun pause dulu, ulun stop dulu. Berarti tanda orang cerdas itu, dia setiap mengamalkan sesuatu betakun ini adalah pahalanya. Ulun ulangi, kita kalau cerdas itu yang ditanya ini adalah pahalanya, bukan membanding-bandingkan pahala. Ulun mohon maaf, terkadang waktu haul itu ada pembicaraan yang kurang pas menurut saya. Waktu haul gurus kumpul, apa pembicaraannya? Aku nih 4 haul di posko Ratu Elok. Di Kempang di mana? Aku di musola situ di Martapura. Berarti pahalanya ganal aku yang di musola Martapura tuh. Wah, ikam jauh di Ratu Elok tuh. Ganalan aku pahalanya belum tentu. Bisa jadi yang dapat pahala lebih besar yang di Kimol. Bisa jadi. Kenapa? Khusyuk dia umpat di Kimol tuh. Niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Yang parak di Martapura tuh niatnya apa? Becari roti wara. Becari roti aja belum tentu. Kenapa? Ini kurang pas membanding-bandingkan pahala. Yang dibahas itu sama-sama dapat pahala. Di pos-pos ini dapat pahala, pos-pos ini dapat pahala, sama-sama umat haul. Bukan membahas ganal aku aku teparak di situ, aku di parak Kimol situ maju lagi, kamu di mana? Aku di Simpang 4. Nah, ganal aku pahalanya. Nah, ini kurang pas. Padahal yang penting itu sama-sama dapat pahala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Walastu bitarikatihim hakadha wa hakadha innama hum bani. Kemudian dilanjutkan oleh Ummu Salamah, walastu bitarikihim, aku tidak punya warisan. Nang laki tidak meninggalkan warisan. Innama hum bani, sedangkan yang aku nafkahi ini adalah anakku, kata Ummu Salamah. Apakah ada pahala kalau aku menafkahinya? Ulun begawi, ulun jadi buruh cuci, ulun begawi di PNS, duitnya ulun tukarakan nasi, ulun tukarakan baras, ulun tukarakan sayur, ulun pakai sagan pendidikan, sagan anak ulun. Apakah dapat pahala?
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mendengar itu kata baginda Nabi, na'am. Apa artinya na'am, Pak? Iya, dapat pahala meskipun yang mengunjuki duit yang bini. Kenapa yang bini mengunjuki duit? Karena wafat nang laki, meninggal. Laki ajrun, kata Nabi, untukmu wahai Ummu Salamah, ajrun, pahala, ma'an fakti alaihim, apapun yang engkau nafkahkan untuk anak-anakmu. Nah, jadi ibu-ibu, ada yang suaminya meninggal, kemudian anaknya jadi anak yatim, yang menafkahi yang bini begawi cangkal, berjualan di pasar, berkebun, begawi jadi karyawan, ada yang jadi PNS, ada yang jadi muhonor. Untuk apa? Menafkahi anak dan yang ditinggal laki tadi. Itu ada pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asal apa, Ibu? Asal apa, Pak? Pahalanya besar? Asal tidak diungkit-ungkit dan mahmud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tubtilu shadaqatikum. Jangan kamu rusak sedekah kalian bil manni wal adha. Dengan apa merusak sedekah itu? Yang pertama, al manni, mengungkit-ungkit. Hikam itu, Abah Hikam tuh mati tuh, yang ditinggal sendal buruk tuh aja. Amunnya kada aku nih Mama Hikam nang memberi makan, matian boleh kamu. Akhirnya rusak amalannya. Kenapa? Karena diungkit-ungkit. Bukan cuma ibu-ibu, nang bapak-bapak juga. Tahu lah. Seperti tahu lah. AC itu 1, 2, 3. Itu yang menyedekahkan AC itu aku. Menyedekahkan AC di masjid itu aku. Kada jadi ikhlas, rusak amalan. Kenapa? Manni, diungkit-ungkit. Jadi kalau sedekah itu habis, sedekah itu sudah ya. Oh berarti AC itu rusak kayak memberi lain, Pak. Ini contoh aja. Contoh aja. Nah, jangan diungkit-ungkit. Kemudian yang merusak sedekah itu apa? Al-adha, kalimat-kalimat yang menyakiti. Kalimat-kalimat yang menyakitkan. Kadang ada orang itu bersedekah tapi muntung bepandir, sakit di hati. Ada yang kayak itu. Tapi yang lebih parah, tahu lah Pak? Yang lebih parah. Yang lebih parah nih, sudah ada memberi, memamai pulang. Sudah ada memberi, memamai pulang. Jadi pian di lampu merah, stop. Kemudian ada orang minta-minta. Ada orang yang punya pian kada memberi, sudah kayak ini cukup. Di kaca tuh. Ada orang manusia silver, manusia emas, manusia macam-macam. Ada orang mengamen, munnya kada memberi, cukup kayak ini aja. Ini ada orang dibukanya kaca, diunjuk ke 5.000, tapi mamai. Kami di sini aja pulang macet. Dari mana gerak kamu nih? Pulang macet aja, tapi memberi. Ada yang lebih parah, sudah kada memberi, memamai pulang. Ikam nih sampah, di sini aja menghibaki jalan. Wah, ini bahaya. Ini yang kada baik. Sudah kada memberi, memamai pulang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ibu-ibu, kalau ada yang ditinggal wafat suaminya, kemudian ada yang menafkahi anaknya, itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit memperpanjang kisah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Nabi Muhammad, pernah berjalan waktu Isra Mi'raj itu ke surga. Nabi pernah berjalan di surga waktu Isra Mi'raj. Ketika melewati surga, tiba-tiba di belakang ada yang umpat. Siapa di belakang itu, Pak? Ada yang bisa tebak siapa? Siapa? Ustadz Zaini, Ustadz Basit? Belum, masih hidup beliau? Belum. Siapa? Bukan bapak-bapak yang di belakang Nabi itu, ternyata penghuni surga itu ibu-ibu. Nah, harapnya ibu-ibu nih sudah di surga di belakang Nabi pulang. Ditanya Nabi,
Man anti? Siapa kau? Apa kata perempuan itu? Ternyata perempuan yang masuk surga di belakang Nabi itu ternyata seorang perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya dan dia menafkahi anak yatim. Siapa anak yatim itu? Anaknya seorang. Inilah luar biasa Pak, para ibu-ibu yang single factor yang menafkahi anaknya sorangan itu luar biasa. Nah, jadi kalau ada pian melihat janda-janda yang menafkahi anaknya tuh bantu Pak, bantu. Tapi jangan sampai ketahuan bini pian. Itu aja. Nah, jadi luar biasa. Ternyata perempuan ini penghuni surga. Semoga kita semua masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin ya rabbal alamin. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati, maksudnya disepakati ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Kita lanjutkan, wa an Sa'ad bin Abi Waqqas, hadis keempat atau hadis ke-292. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya, fi hadisihi tawil, di hadis yang panjang, alladzi qadamnahu fi awalil kitab, yang sudah kita baca dulu di awal kitab. Ini membuktikan apa Pak? Membuktikan bahwasannya boleh memotong hadis yang panjang. Hadis yang panjang dipotong, diambil untuk istinbat dalilnya saja. Tapi jangan asal potong aja. Ini kadang memotong hadis tuh ada sesuai ilmu, sesuai hawa nafsu. Naudzubillah, ini yang kada boleh. Fi awalil kitab, di awal kitab kita membaca Riyadhus Shalihin, kata Imam Nawawi, fi babin niyah, di bab niat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, apa kata Nabi? Wa innaka, sesungguhnya engkau, kata Nabi, lan tunfiqo nafaqatan, tidak akan memberikan nafkah, tabtaghi biha wajh Allah, kalau kamu memberikan nafkah ini untuk siapa Pak? Untuk istri, untuk anak, untuk orang tua. Inilah pentingnya kalau memberikan nafkah itu pakai ring. Ada ring 1, ada ring 2. Nah, ini keluarga ring 1. Pertanyaannya, Ustadz, ring berapa Pak? Sedekah kepada keluarga ring 1, sedekah kepada Ustadz ring berapa terserah pian aja. Yang jelas ring 1 dulu utamakan, sedekah kepada keluarga, anak, istri, dan juga orang tua. Kalau kamu memberikan nafkah mengharapkan biha wajah Allah, mengharapkan wajah Allah. Apa maksudnya wajah Allah tuh Pak Ustadz? Kemuliaan atau keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diterjemahkan wajah itu wajah. Kada boleh. Ustadz, apa maksud wajah Allah itu? Kalau ada hadis yang sama, memberikan makna yang sama dengan sifat manusia, ini disebut dengan hadis mutasyabihat namanya. Hadis apa Pak? Mutasyabihat. Tapi jangan sampai hadis ini diterjemahkan sesuai terjemahnya. Oh, wajah Allah tuh maksudnya Allah tuh punya wajah tapi beda dengan wajah manusia. Kada boleh. Jarih ini namanya, celaka, ada boleh. Jadi bagaimana mazhab Ahlussunnah wal Jamaah kalau ketemu ayat mutasyabihat ini? Ada 2. Yang pertama, mazhab atau cara tafwid. Cara tafwid. Apa itu tafwid? Allah di Quran, di hadis ada wajah Allah, ada tangan Allah, ada betis Allah. Maksudnya apa Pak Ustaz? Allahu a'lam. Maksudnya wajah Allah apa Pak Ustaz? Allahu a'lam. Ini mazhab Ahlussunnah yang pertama. Jadi kalau pian ada tetamu guru, apa maksudnya wajah Allah Pak Ustaz? Allahu a'lam. Berarti Ahlussunnah wal Jamaah metode tafwid. Ada metode kedua namanya
takwil. Apa takwil itu? Maknanya dari makna hakiki ini dijadikan makna majas. Kenapa ditakwil Pak Ustadz? Ustadz Faisal ini mentakwil? Iya. Kenapa? Karena ini madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, berarti Ustadz Faisal ini menghilangkan ayat. Bukan ulun yang mentakwil. Yang mentakwil ini Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari mengatakan mentakwil ayat kullu syai'in halikun. Ada ayat kullu syai'in halikun. Semuanya itu binasa illa wajah, kecuali mulkah, kecuali wajah. Apa wajah itu kata Imam Bukhari? Mulkah, kekuasaan Allah. Semua akan binasa kecuali satu, kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau materi berat kayak ini masuk ada apa kira-kira? Berat rupanya materi ini. Diringani Pak Ustaz. Pelan-pelan kita belajar. Jangan sampai kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Karena kalau kita menyamakan mujassimah namanya. Jadi maknanya dua. Metodenya. Dua-duanya sama-sama metode Ahlussunnah wal Jamaah. Ustadz lebih memilih yang mana? Ulun memilih yang takwil. Kenapa Ustadz tidak yang memilih tafwid? Sebetulnya paling aman tafwid. Ustadz, apa maksudnya wajah Allah? Allahu a'lam. Ustadz, maksudnya tangan Allah itu apa? Allahu a'lam. Cuma karena dijauh Ustadz siapa tuh? Ustadz Allahu a'lam. Ustadz Allahu a'lam. Kenapa Allahu a'lam harus? Nah, jadi ada dua metode. Maksudnya memberikan nafkah tetapi mengharapkan kemuliaan dari Allah. Kenapa? Illa ujir tabiha hatta ma taj'alu fi imra'atika. Kalau kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, mengharapkan kemuliaan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala saja, kata Nabi, ujirta, kita diberikan pahala dengan sedekah itu. Hatta mata ja'alu, sampai kata Nabi, mata ja'alu, apa yang ada yang membawa teks hadisnya di HP, ada yang membaca di teks hadisnya itu mata ja'alu fi dua kali fi-nya. Salah cetak kan Ustaz hadisnya? Ada. Fi yang pertama artinya pada, fi yang kedua artinya mulut. Maksudnya apa? Sampai sedekah sekecil apapun masuk muntung bini pian, masuk muntung anak pian, fi imra'atika ujirta. Maksudnya ada pahalanya. Pian nukar nasi, pian nukar beras, pian nukar ginjer, pian nukar kangkung, pian nukar lele dimasaki, masuk ke muntung bini pian, itu ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari pengarang Sahih Bukhari, Imam Muslim pengarang Sahih Muslim. Sama-sama ulama dua orang. Bukan berarti Bukhari Muslim ini satu orang. Bukhari Imam Bukhari, Muslim Imam Muslim. Kenapa disebut dengan Imam Bukhari? Karena Imam Bukhari itu dari Bukhara, desa di Uzbekistan. Panjang umur, sehat badan, semoga pian bisa umroh plus ke Uzbekistan, ke desa Bukhara. Amin. Amin ya rabbal alamin. Izin minum dulu Pak. Sambil melihat jam 19 Isa 47, ini 43. Masih ada waktu Pak? Munya kalau melihat waktu di Higa ini sudah masuk waktu-waktu injury time Bang biasanya. Pun? Minum 2 gelas 4 aja Pak. Tadi perjanjiannya risole habis punya tuntung. Rupanya belum habis Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Pak Ustadz, kenapa hadis dan bab ini menyinggung suami, menyinggung laki? Ini kan dari kemarin ini yang disinggung nafkah itu yang memberi nafkah suami, menyinggung laki. Kenapa yang dibahas ini aja Pak Ustadz? Karena ternyata Bapak Ibu ada laki-laki itu yang royal kepada kawannya, tapi lawan anak bininya pelit. Amun lawan kawannya, oh ayo kita nongki, ayo kita ke kafe, hendak apa, aku bayari. Tapi melawan anak bini, pelitnya minta ampun. Jadi hati-hati Pak, menyapian mencari menantu, cari yang sholatnya full, kada bolong, kemudian sholat 5 waktu, ucapnya halus, lembut, tapi ingat, jangan mencari menantu yang pelit. Karena meskipun sembahyangnya full, upandirnya halus, tapi kalau pelit, menderita anak binian pian. Betul atau betul? Mudah-mudahan pian dapat menantu yang kada pelit. Amin. Banyak juga yang takutan dapat menantu pelit rupanya. Wa an Sa'ad bin mohon maaf ini sudah tadi. Wa an Abi Mas'ud Al-Badri, dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Idza anfaqar rajulu, kalau ada laki-laki memberikan nafkah ala ahlihi, kepada keluarganya, nafaqatan, nafkah, yahtabisuha fahiya lahu shadaqah, nafkah yang ditahannya atau tidak ditahannya. Maksudnya nafkah itu ketika Allah berikan rizki, dia tidak menahannya. Kalau ada orang mau dapat rizki, dapat beras, yang berhak mendapatkan beras suami ini siapa Pak? Anak, istri, kemudian orang tua. Tidak ditahannya, diberikannya kepada anak, istri, dan orang tuanya. Kenapa? Fahiya lahu shadaqah, maka dia mendapatkan pahala yang besar seperti pahala sedekah. Berarti kita bersedekah ini gampang, mudah, dengan cara mendapatkan rezeki kemudian diberikan kepada keluarga kita. 3 sudah. Ini sudah hadis kelima membahas tentang suami harus memberikan nafkah. Muncul pertanyaan, kenapa yang dibahas suami aja Pak? Kenapa yang dibahas suami? Ternyata di luar sana ada suami-suami itu selain royal dengan temannya, ada ternyata suami-suami itu yang pelit, kada mau menafkahi anak bini. Gawiannya apa? Nganggur. Gawiannya apa? Minta duit nang bini. Sudah minta duit kepada yang bini, cakapnya pun, bepandirnya pun kasar. Inilah pentingnya sebelum menikah harus tahu fikih tentang nafkah. Siapa yang wajib menafkahi? Suami. Tapi di mana tuh Ustaz orangnya yang kadang mau menafkahi bini kemudian kasar lawan laki? Ada orangnya Pak, tapi bukan jamaah sini, jamaah dari kampung sana, jauh. Di daerah mana tuh orangnya? Ujung sana, ujung sana, Sungai Lulut ke dalam lagi. Munnya jamaah di sini insya Allah kada. Semuanya menafkahi istrinya masing-masing. Mudah-mudahan dengan nafkah itu kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kiranya itu yang bisa ulun sampaikan, beberapa poin yang kita bahas hari ini tentang hukum zihar, pengertian talak, pengertian khulu, pengertian fasah. Kemudian poin selanjutnya ada pahala bagi istri yang menafkahi anak kalau istri itu ditinggal wafat oleh suaminya. Kemudian poin yang selanjutnya kita pelajari bahwasanya menafkahi keluarga itu wajib bagi suami, dan setiap nafkah yang masuk mulut keluarga kita itu dihitung pahala. Pertanyaannya adalah, sudah berapa kali anak cucu pian makan dari duit pian? Banyak. Maka sebanyak itulah pahala yang kita dapatkan. Kemudian setiap nafkah yang kita berikan itu bernilai pahala sedekah. Itu poin yang kita pelajari pada pertemuan kali ini.
Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa kedua orang tua kita serta dosa-dosa anak cucu kita. Semoga Allah memberikan kita keberkahan dan juga rahmat bagi kita dan keluarga kita. Semoga Allah menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh berkah dan juga penuh rahmat. Semoga Allah memberikan kita semua rizki yang berlimpah dan juga mengampuni dosa kita semua. Semoga Allah memberikan ketabahan bagi saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan juga ada di Aceh. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk bisa mengirimkan donasi ke sana dan juga membantu keluarga-keluarga kita yang ada di Sumatera. Dan di sini ulun izin untuk Bapak Ibu semua minta doanya kepada sahabat ulun yang bernama Ustadz Imamul Muttaqin, pengajar di Darul Ilmi. Beliau anak dari Kiai Haji Hadrawi almarhum. Beliau sedang di rumah sakit menunggu jadwal operasi. Kita doakan sama-sama sahabat saya ini semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan oleh Allah, dan semoga beliau bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ridho, minta maaf, minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum